Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat para alim ulama dan segenap penyelenggara lomba pidato virtual memperingati Hari Santri Nasional, dewan juri yang berbahagia dan para peserta yang saya cinta. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih, amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan, tak lupa kita bingkiskan kepada sang reformator akbar kita, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah sang revolusioner dunia. Gunung yang terjal beliau daki, lereng yang curam beliau lewati, hujan panah lemparan batu beliau tempuh demi tercapainya Islam kepada kita umat yang disebut di dalam doa di setiap waktu. Hadirin rahimakumullah, pemuda harapan bangsa dan pemudi harapan negeri. Dahulu ada seorang ulama yang alim allamah, da'i fi sabilillah, wali min awliyaillah. Beliau adalah Muhammad Khalil bin Abdul Latif Basyaiban Bangkalan. Syekhona Khalil Bangkalan dilahirkan pada tanggal 27 Januari 1850 Masehi. Syekhona Khalil merupakan salah satu ulama yang banyak mendapatkan sanad-sanad keilmuan. Syekhona Khalil Bangkalan mondok di pondok ini, pindah lagi ke pondok-pondok pesantren lainnya. Salah satu pondok pesantren yang ditapakinya yakni adalah pondok pesantren Langitan, pondok pesantren Cangaan, pondok pesantren Kebon Candi, yang mana di situ Syekhona Khalil Bangkalan belajar kepada Kiai Nur Hasan yang pada saat itu menetap di pondok pesantren Sidogiri. 7 kilometer jaraknya Syekhona Khalil tempuh dengan cara berjalan kaki sebagai tirakat zikir kepada Sang Ilahi. Tidak kurang dari 41 kali surat Yasin beliau bacakan agar tercapai segala hajat dan tujuan. Hadirin rahimakumullah, Syekhona Khalil muda terkenal sebagai orang yang cerdas luar biasa. Ilmu nahwu sorof sudah seperti makanan sehari-harinya. Bahkan alfiyah pun berada di luar kepalanya. Syekhona Khalil ada orang yang hafidul Quran, bahkan bukan cuma hafal Al-Quran, bahkan Syekhona Khalil adalah orang yang menguasai qiraatu sab'ah, yakni 7 bacaan di dalam Al-Quran. Apa sampai di situ Syekhona Khalil perjuangannya mencari ilmu? Tidak. Syekhona Khalil adalah orang yang haus akan ilmu. Syekhona Khalil adalah orang yang berpanutan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu dari buayan seorang ibu sampai liang lahat. Maka dari itu Syekhona Khalil Bangkalan kemudian pindah lagi ke salah satu pondok pesantren di Banyuwangi. Setelah dari pondok pesantren Banyuwangi, Syekhona Khalil Bangkalan menyempurnakan ilmunya ke kota suci Mekah Al-Mukarramah. Selama di perjalanan, Syekhona Khalil setiap harinya habiskan dengan cara berpuasa sebagai tirakat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesampainya di kota Mekah, Syekhona Khalil banyak belajar kepada ulama-ulama di sana. Salah satunya ialah Syekh Nawawi Al-Bantani, dan masih banyak lagi ulama-ulama yang beliau ambil keilmuannya. Selama di kota Mekah, Syekhona Khalil setiap harinya makan dengan kulit semangka. Bukan beliau tidak mau makan makanan yang lainnya, bukan beliau tidak mampu untuk beli makan makanan yang lainnya, akan tetapi Syekhona Khalil sadar, duliltu taliban fauzistu matluban. Semakin sengsara ketika mencari ilmu, maka akan semakin mulia ketika dicari ilmunya. Maka ketika Syekhona Khalil pulang ke Indonesia, Syekhona Khalil terkenal sebagai orang yang alim, arif dan bijaksana. Akhirnya Syekhona Khalil mendirikan pondok pesantren di daerah Cengkaibuan, Bangkalan, Madura. Syekhona Khalil bukan hanya ulama yang banyak menguasai bidang-bidang ilmu Islami, akan tetapi Syekhona Khalil adalah ulama yang sangat cinta akan NKRI. Setelah penjajahan datang ke dalam negeri, Syekhona Khalil melawan dengan cara sembunyi-sembunyi, mengisi kanuragan para santri dengan ilmu bela diri. Syekhona Khalil akhirnya ditangkap oleh para penjajah, dimasukkan ke dalam jeruji besi. Tapi aneh bin ajaibnya, jeruji besi sama sekali tidak dapat dikunci karena ada ridho dari Sang Ilahi. Akhirnya Syekhona Khalil Bangkalan dilepaskan kembali ke pondok pesantrennya. Pada tanggal 14 Mei 1923, langit berduka, bumi tertunduk penuh luka, ditinggalkan ulama yang arif dan bijaksana. Beliaulah Muhammad Khalil bin Abdul Latif Basyaiban Bangkalan namanya.
Sampai sekarang para peziarah banyak datang mengunjunginya, mengharapkan setitik barokah darinya yang kini sudah berpindah alam dari dunia menuju tempat yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pidato singkat biografi Syekhona Khalil Bangkalan, burung irian burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.